Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zazila Turafifah, NIM 232610058, kelas 1 AD3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yang saya tempuh pada semester 2 ini, yaitu analisis data, daerah, dan waktu. Nah, yang pertama akan saya jelaskan itu adalah definisi dan tujuan dari data deret waktu. Nah, data deret waktu adalah sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan suatu jangka waktu. Biasanya itu dalam interval yang sama ya. Dan tujuannya itu adalah tujuan dari mempelajari data deret waktu ini adalah untuk memperbaiki taksiran-taksiran di masa depan. Jadi, sehingga memudahkan perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan di masa depan. Nah, ada beberapa faktor nih yang akan mempengaruhi data deret waktu ini, yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu ada gerak jangka panjang atau tren. Jadi ini adalah perkembangan atau kemunduran yang berangsur-angsur dari suatu deretan peristiwa dalam jangka panjang. Terus yang kedua itu ada gerak siklis atau perkembangan yang turun naik di sekitar tren. Jadi misal pada tahun ini tuh trennya itu suka K-pop ya. Jadi pas waktu itu siklusnya tuh naik terus. Dan waktu tahun berikutnya itu ada tren baru, atau misal tren berikutnya itu ada pop. Jadi nanti tuh tren K-pop itu menurun, tapi yang tren pop itu naik. Akan terjadi berulang-ulang seperti itu ya. Bisa jadi tahun depan tren K-pop naik lagi, seperti itu. Terus yang ketiga ada gerak musiman, yaitu perubahan-perubahan dalam dunia usaha yang disebabkan oleh faktor-faktor musim. Nah, yang keempat itu terakhir itu ada gerak reguler atau residu. Perubahan ekonomi yang disebabkan oleh segala sesuatu yang bersifat tidak teratur dan suka disukai. Jadi contohnya seperti tahun ini ya, tahun kemarin dan tahun ini, karena ada perubahan ekonomi yang sangat drastis karena penyakit ini, corona ya. Jadi barang-barang itu yang dibutuhkan itu yang hanya lancar. Jadi sesuatu barang atau produk yang masih bisa dilewati atau di skip itu sama konsumen itu di dikesampingkan dulu. Jadi lebih milih ke yang lebih kebutuhan seperti makanan pokok, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada cara menentukan tren linier. Di sini ada 4 juga. Yang pertama itu ada freehand, terus yang kedua ada metode setengah rata-rata, yang ketiga itu ada metode rata bergerak, dan yang keempat ada metode kuadrat terkecil. Nah, metode freehand ini adalah menemukan nilai tren dengan cara menggambar data sepenuhnya dalam grafik dan membuat garis melalui data-data itu. Nah, metode ini dilakukan oleh orang yang memiliki pertimbangan yang sudah sangat-sangat matang gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada metode setengah rata-rata. Menentukan nilai tren ini dengan cara dibagi 2 bagian yang sama, lalu menentukan rata-rata waktu dan nilai untuk bagian pertama dan bagian kedua, seperti itu. Rumus yang dipakai itu bisa dengan Y sama dengan A 0 plus B X. Nah, contoh soalnya kita lihat di modul ya pada halaman 72 dan 73. Nah, ini ya contohnya ya, bisa kalian lihat di sini soalnya itu ada diketahui data penjualan tahun 2003 sampai dengan 2011 ini dalam jutaan rupiah ya. Data tersebut adalah data pertengahan tahun. Jadi datanya bisa kalian lihat di layar itu ya. Nah, seperti itu datanya. Ada tahun penjualan, setengah total, setengah rata-rata, X, dan nilai tren. Nah, pertambahan atau penurunan per tahun itu, jadi 2018 kurangi 145. 2018 itu dari setengah rata-ratanya itu ya guys. Nah, terus dari tahun berapa? Dari tahun 2009 sampai dengan 2005. Jadi
ketemunya itu 73/4. Jadi didapatnya itu 18,25. Nah, sehingga nilai tren kelompok pertama yaitu Y sama dengan A0 plus BX. Y sama dengan 145, A0-nya ya. A0-nya 145 plus 18,25 X, B-nya itu 18,5 dan X. Dan nilai tren kelompok kedua itu ada Y sama dengan rumusnya tadi itu ya. Jadi langsung Y sama dengan 218 maksud saya plus 1825X. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi kalian tuh harus pahami dulu ya rumus-rumusnya biar mengerti. Nah, tadi sudah ada metode setengah rata-rata ya guys. Selanjutnya ada metode rata-rata bergerak. Apa sih metode rata-rata bergerak itu? Nah, di sini adalah metode nilai tren dengan cara mengganti nilai data dengan rata-ratanya, yang yaitu dihitung dengan nilai data tahun yang mendahului dan nilai tahun berikutnya. Jadi nilai tren tersebut adalah nilai rata-rata yang bergerak. Seperti itu. Nah, contohnya bisa kita lihat ya di modul. Nah, ini ya contohnya di sini diketahui data penjualan tahun 2003 sampai 2011. Jika nilai tren dengan metode rata-rata bergerak 4 tahun dan 5 tahun, maka nilai trennya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Bisa kalian lihat di tabel. Jadi pada tahun 2003 itu penjualannya 125, rata-ratanya itu tidak diketahui ya. Selanjutnya pada tahun 2004 penjualannya itu 130 dan rata-rata bergerak per tahunnya itu adalah 137,5 dan rata-ratanya itu ada 145 dan seterusnya sampai dengan 2011. Nah, 2011 ini penjualannya itu 300, semakin meningkat, rata-ratanya tidak diketahui dan rata-rata bergerak per 5 tahunnya juga tidak diketahui. Jadi contohnya seperti ini. Nah, yang ketiga ini ada metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, dalam metode ini, penentuan nilai tren dengan menggunakan rumus persamaan garis tren. Jadi, rumusnya itu Y sama dengan A0 plus BX. Jadi, di mana Y itu adalah data deret waktu atau nilai trennya. A-nya itu adalah konstanta, B-nya itu koefisien dari X, X-nya itu waktu yang dikonfirmasikan. Jadi misal dari 2009 sampai berapa, seperti itu. Nah, jika data ganjil, transformasinya untuk X itu sama dengan T kurangi T median, dan jika data genap, transformasinya untuk X sama dengan 2. Nah, sedangkan rumus menentukan A dan B adalah sebagai berikut ya. A sama dengan sigma Y per N, dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Jadi, contohnya kita lihat di modul. Nah, ini contohnya ya. Nah, bila data ganjil ini diketahui data penjualan perusahaan Mawar tahun 2002 sampai 2011. Jadi seperti ini ya. Oke, kalian bisa lihat di tabel contohnya. Nah, itu. Terus kita cari nilai A dan B. Setelah itu pakai pakai rumus yang A dulu. Jadi sigma Y sama dengan N sama dengan sigma Y-nya adalah 1721 per N-nya itu adalah 11. Jadi didapatnya adalah 155.664. Jadi selanjutnya itu cari yang B, yaitu caranya itu rumusnya sigma XY per sigma X kuadrat sama dengan 412 per 110, didapatnya adalah sama dengan 3745455. Seperti itu. Nah, maka tren Y ini jadi itu jumlah yang didapat dari A sama B itu ditambahkan ya guys. Seperti itu. Nah, selanjutnya bila data genap, kita pakai kayak tadi ya. Itu tetap cari A sama B-nya dulu. Setelah itu, Y-nya itu ditambah. Setelah ditambah,
X-nya itu berapa tahun. Nah, seperti itu. Kalian Y tahunnya itu 2013. Jadi X-nya itu 13. Jadi didapatnya 175 10 1030 rupiah. Seperti itu. Oh, mohon maaf ya guys, maksudnya itu 175 juta 103.000 rupiah. Nah, seperti itu ya guys. Jadi kalian harus paham dulu dan harus hafal dari rumus-rumusnya ya. Yang tadi aku lupa jelaskan yang ini ya, yang tadi yang ganjil itu sama ya guys. Jadi itu Y tahunnya 2013, jadi 155, 6364 tambah 3,745455 itu nanti dikali 6. Jadi dapatnya itu 178.109.130 rupiah. Seperti itu. Ikuti data penjualannya itu ya. Sebesar segitu. Jadi trennya tuh dari yang terkecil ya, dihitungnya seperti itu guys. Apalagi ya, jadi itu ya, menentukannya itu ada 4 cara. Ada tadi metode freehand, metode setengah rata-rata, terus tadi ada metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat terkecil atau least square. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, tadi yang terakhir ada metode terkecil atau least square ya. Jadi ternyata itu udah materi terakhir yang akan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ya guys, atau salah memberi materi atau memberi pengertian tuh mohon maaf ya. Karena saya juga sedang belajar. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye bye. See you again.